Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin rahimahullah, alhamdulillah. Subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat hidup. Kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas tentang sifat dan asmaul husna, tentang sifat Allah dan asmaul husna. Kita sudah mempelajari sifat wujud dan nama-nama yang terkait dengan sifat wujud. Kita sudah mempelajari sifat kudrah dan nama-nama yang terkait dengan sifat kudrah. Kita sudah mempelajari sifat al-hayy al-iradah dan nama yang terkait dengan al-iradah. Dan pada pekan yang lalu kita pelajari sifat al-ilm, sifat ilmu, sifat ilmu. Kita baru mengantar tentang sifat ilmu, dan insyaallah kita akan belajar hari ini tentang nama-nama yang ada hubungannya dengan sifat ilmu, nama-nama yang menguatkan tentang sifat ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat hadis sahih dikisahkan bahwa ada 13 asma Allah yang menunjukkan makna pemilikan sifat ilmu bagi Allah yang maha luas lagi maha sempurna. Ada 13 nama Allah yang menunjukkan tentang kemahaluasan dan kemahasempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya nama yang menunjukkan hal ini secara gamblang mengatakan bahwa Allah yang maha mengetahui ini betul-betul membuat kita menjadi tenang dalam melakukan apapun, karena yang kita laksanakan adalah bersumber dari perintah yang maha tahu. Nah ini kita sangat penting untuk mengetahuinya. Nama-nama itu adalah Al-Alim yang paling pertama. Nama yang paling pertama adalah Al-Alim, maha tahu, maha tahu. Yang kedua Al-Latif, Al-Latif, maha halus, maha halus. Kenapa Al-Latif itu masuk kepada ilmu? Ya memang sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya diketahui oleh Allah. Al-Latif. Kemudian Al-Khabir, Al-Khabir, maha selidik, maha selidik, artinya semua bisa diselidiki. Syahid, maha menyaksikan,
Ya, Syahid maha menyaksikan. Kemudian selanjutnya Al-Hasib. Ya, Al-Hasib. Al-Hasib maha menghitung. Al-Muhsi maha menentukan. Al-Muhsi maha menentukan. Al-Mujid, ya. Al-Wajid dulu. Al-Wajid, ya. Al-Wajid maha mengadakan. Al-Wajid maha mengadakan. As-Sami' maha mendengar. Al-Basir maha melihat. Ar-Raqib maha pengawas, ya. Al-Muhaimin maha pembela. Al-Wasi' maha luas. Kemudian Al-Mu'min maha aman. Nah itu 13 nama secara global yang menunjukkan tentang sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menunjukkan tentang sifat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas sedikit tentang nama-nama tersebut. Yang pertama adalah Al-Alim, ya, Al-Alim. Nah, di Al-Alim ini bisa kita buka di surah Al-Hijr ayat 86. Al-Hijr ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka huwal khallaqul alim." Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta lagi maha mengetahui. Jadi Al-Alim itu maha mengetahui. Artinya bahwa Al-Alim itu adalah pemilik ilmu sempurna, pemilik ilmu yang sempurna. Nah, dengan sifat ini dia, yaitu Allah, dapat mengenal hakikat sesuatu. Dengan ilmu ini maka Allah dapat mengenal hakikat segala sesuatu. Yang bikin masalah kan karena kita nggak kenal dengan sesuatu, tidak bisa memperlakukan sesuatu dengan tepat, karena kita tidak mengenal sesuatu. Ya, nggak bisa berbuat bijak karena kita tidak tahu bagaimana berbuat. Kita nggak bisa melakukan banyak hal karena kita nggak tahu bagaimana mau melaksanakannya, nggak tahu tentang hakikat tentang sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu dan Dia menguasainya. Ya. Nah, segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin sudah kita bahas, ya, bahkan sampai daun jatuh ke bumi pun itu tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bahkan ya, membaca, mendetek apa yang menjadi pikiran yang ada di benak kita, di dalam hati. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah maha tahu tentang apa yang terdapat di dalam dada. Bayangkan, ya.
yang terdapat di dalam dada saja itu bisa terdetek, ya, bisa terdetek. Nah, alhamdulillah itu tidak dihukum. Pikiran-pikiran yang kadang-kadang terlintas yang tidak baik itu tidak dihukum, yang nanti ketika rencana tak baik diwujudkan dalam bentuk kenyataan baru dihukum. Tapi kalau masih dalam pikiran dulu, tapi niat dikasih pahala, masya Allah, ya, niat baik dikasih pahala luar biasa, ya. Baru niat kita udah dikasih pahala, tapi pikiran jahat dan sebagainya tidak. Sampai segitunya pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Alim ini membuat kita menjadi sangat yakin, sangat tenang melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Dan di antara yang paling menunjukkan buktinya tentang Al-Alim apa? Al-Quran. Ya, yang paling menunjukkan tentang Al-Alim itu adalah Al-Quran. Yang ditantang oleh Allah dari awal. Ya, silakan mau bikin Al-Quran, ya, seperti Al-Quran atau hanya 10 ayat 10 surah saja atau 1 surah saja. Ya, silahkan cari kekurangannya. Ya, nggak ketemu. Mana ada teori ilmu, ya, siapapun dia yang mampu bertahan 15 abad, nggak ada yang bisa menggugatnya. Ya, ada nggak teori ilmu yang bertahan 15 abad, ya, yang nggak ada bisa menggugatnya. Baru sekian tahun ditemukan lagi oleh penemu yang lain, ternyata teori yang lama sudah nggak bisa bertahan lagi. Nah, seperti itu. Tapi Al-Quran sudah ditantang oleh Allah, nggak akan berubah dan tidak akan ada yang bisa menandinginya. Nah, ini tentang Al-Alim, ya, tentang Al-Alim. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran menunjukkan itu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita sudah mengetahui kayak begini, maka minta kita kepada Allah yang terbaik. Contoh yang kemarin kita tentang kudrah, ya. Tapi di situ juga ada Al-Alim di doa istikharah itu. Doa istikharah itu selain kudrah yang kita minta, kita juga minta dengan nama Al-Alim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku minta yang terbaik dengan ilmu. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku minta kudrahmu, minta kekuatan dengan kudrahmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku mohon kepadamu dengan karuniamu yang agung. Ya, jadi di situ karena kita ingin melakukan sesuatu yang kita tidak pasti ke depannya itu, ya, mana yang lebih baik dibandingkan yang ada. Ya, maka aku minta kepadamu dengan dengan ilmu, ya. Makanya as'aluka, ya, astakhiruka bi'ilmik, minta dengan ilmu. Nah, jadi dalam berbagai aktivitas kita berusaha untuk selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ilmu terbaik dan yang akan tidak pernah basi, tidak akan pernah lekang itu adalah Al-Qur'an, Al-Hadis. Itu akan selalu bahasa sekarang dalam pengetahuan itu namanya novelty, namanya, ya. Novelty, kebaharuan. Ada selalu kebaruan yang akan kita rasakan di dalam Al-Quran dan hadis seolah-olah dia turun hari ini. Nah, itu Al-Alim. Yang kedua Al-Latif, ya. Al-Latif, kita bisa baca surah Al-Muluk ayat 14, ya. Surah Al-Muluk
ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ya. Di ujungnya itu Allah berfirman, wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Meskipun ya Al-Latif setelah itu digabung dengan Al-Khabir, ya, langsung Al-Latif dihubungkan dengan Al-Khabir. Al-Latif maha halus atau maha sempurna kelembutan atau kehalusannya, ya, maha lembut dan maha halus, yaitu asal kata Al-Latif dalam bahasa Arab adalah kekuatan yang dapat menembus sesuatu atau rahasia segala perkara, bagaimanapun kecil dan lembutnya. Jadi perangkat ini, yaitu maha halusan ini, apapun bisa kebaca, ya, apapun bisa kebaca. Nah, ini sekarang sudah mulai kita di dunia saja, ya, kalau kita ingin memperkecil lagi, memperhalus lagi skala tertentu untuk mengetahui, diperbesar skalanya, ya, skalanya apapun nanti kelihatan tuh, ya. Bahkan rumah orang di mana, tempat apanya, dia orang bersembunyi ketahuan, ya, bisa kebaca di mana dia. Nah itu kalau manusia masih pakai makhluk yang ini, ya. Jadi sekarang saya kaget juga, ya, ada alat katanya yang bisa untuk melihat orang itu pakai dia itu di kamar mandinya pakai sabun apa katanya, ya, untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui siapa orang itu bisa sampai ke situ, ya, sampai seperti itu. Nah, Al-Latif ini bisa nembus apapun, ya, yang ingin diketahui, ya. Maha halusnya itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara itu, bisa menembus segala ruang, ya, bisa menembus segala ruang. Itu Al-Latif, ya. Itu Al-Latif. Jadi makna Al-Latif, maha lembut, adalah mengetahui segala perkara bagaimanapun kecilnya, ya. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq, maka diakan yang mengetahui siapa yang mencipta. Wa huwal latiful khabir, dia maha halus, maha mengetahui. Nah, ini tentang makna Al-Latif, ya, tentang makna Al-Latif. Kemudian Al-Khabir, ya, Al-Khabir yaitu maha menguasai, ya, tetapi lebih ke selidik, ya. Itu Khabir itu maha selidik, maha selidik. Kita bisa baca tadi sama di Al-Muluk juga 14 di ujung ada Al-Khabirnya, tapi kita baca di ayat yang lain, Al-An'am 103. Al-An'am 103. Di 103 surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dua kalimat nama digabung, ya. La tudrikuhul absar, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata,
Dia, yaitu Allah, tidak bisa dicapai lewat penglihatan mata. Wa huwa yudrikul absar, ya, tetapi dia bisa mencapai, ya, tetapi dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata kita, manusia, makhluk, tetapi dia bisa melihat segala sesuatu, bisa mencapai dan melihat segala penglihatan itu. Wa huwal latiful khabir, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi di dalam bahasa Arab kata kata khibrah, ya, kata khibrah, ya, khibrah itu juga berarti pengalaman, adalah bagian atau jenis ilmu. Artinya Allah maha mengetahui segala misteri dan dapat mengatasinya serta menguasainya secara terinci. Jadi Allah mengetahui segala misteri. Ini bagian daripada cara mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki pengalaman mengatasi segala jenis misteri, bagaimana cara menguasainya dengan rinci segala sesuatu. Itu namanya Al-Khabir, ya, Al-Khabir. Itu asal katanya khibroh, ya, khibroh. Khibroh itu semacam pengalaman, ya. Pengalaman itu bagian daripada jenis ilmu. Untuk pengalaman itu katanya lihat begitu ya sudah langsung tahu, nah, gitu ya, pengalaman itu. Orang yang pengalaman itu kayak dokter umpamanya, baru ditanya gejalanya apa, udah langsung dia tahu, kayak bacanya ke sini, ini arahnya ke sini. Nah, itu bagian daripada ilmu, ya, bagian daripada ilmu. Yang ketika ada sesuatu gejala, langsung dia tahu, oh gejala ini sebenarnya intinya begini, mengatasi intinya begini. Nah, itu khabir, ya, itu al-khabir, bagian daripada ilmu pengetahuan untuk mengatasi segala sesuatu dan mengetahui segala misteri. Jadi kan kemungkinan yang kelihatan itu kan gejala, ya, yang kelihatan itu gejala. Tetapi gejala ini kadang-kadang nggak tahu nih, apa nih penyebabnya nih, ya, apa nih penyebabnya nih, ya, gejala ini nih. Lalu kalau penyebabnya ini gimana cara mengatasinya? Nah, itu namanya khabir, ya. Ketika mampu membaca gejalanya, tahu penyebabnya, jelasnya apa, bagaimana cara mengatasinya, itu namanya khabir, ya, itu khabir. Nah, kemudian asyahid, ya, syahid, maha menyaksikan, ya, maha menyaksikan. Surah An-Nisa ayat 33. Surah An-Nisa ayat 33. Allah Subhanahu wa taala di bagian ujung daripada ayat surah An-Nisa ayat 33, Allah berfirman, innallaha kana aliman hakima. Itu kan 33, ya, innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Ya, kata syahid, ya, kata syahid, yaitu maha menyaksikan. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
Maha menyaksikan maksudnya adalah Allah dapat menyaksikan segala yang ada dengan terinci. Kesaksian merupakan bentuk ilmu dengan kehadiran. Dengan demikian makna syahid adalah maha mengetahui segala sesuatu bagaikan sesuatu itu hadir. Ya, bagaikan dia hadir dan menyaksikan apa yang akan dijadikan saksi. Nah, itu asyahid. Ya. Pokoknya nggak bisa ngelak lah. Ya. Nggak bisa ngelak. Kalau sekarang orang ingin mengetahui kalau ada masalah, kejadian perkara, harus datangkan saksi dulu. Ya. Harus mendatangkan saksi dulu untuk bisa mendalami perkara. Ya, supaya betul enggak nih yang dituduhkan, yang dilaporkan ini betul enggak? Datangkan saksi untuk bisa mendalami sebuah perkara supaya nanti keputusannya menjadi tepatlah, sehingga disebut dengan hakim gitu ya. Hakim orang yang bijak untuk menentukan memutuskan perkara karena dia sudah mendapatkan berbagai informasi, terutama diantaranya adalah saksi. Nah, tetapi kalau asyahid Allah langsung yang menyaksikan kejadian itu. Ya, Allah langsung menyaksikan kejadian itu. Jadi secara detail ketahuan soalnya. Semuanya Allah hadir di kejadian itu. Ya. Jadi innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Allah menyaksikan segala sesuatu. Sudah nggak bisa ilmu Allah ini ya, udah nggak bisa ngelak apapun, kita nggak bisa ngelak sudah. Karena ya, kesaksiannya seolah-olah, bukan hanya seolah-olah, dia hadir untuk menyaksikan segala sesuatu itu. Ya. Dia hadir menyaksikan segala sesuatu. Nah, ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas ya, dan maha memiliki kekuatan untuk menyaksikan. Kemudian yang kelima Al-Hasib ya. Surah An-Nisa juga ayat 86. Surah An-Nisa ayat 86. Allah berfirman, "Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba." Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Jadi kalau kita mau belajar banyak tentang nama-nama Allah itu banyak disebutkan di ujung-ujung ayat. Ya. Banyak disebut di ujung-ujung ayat. Ini perkara langsung dihubungkan dengan nama Allah. Banyak sekali kejadian itu. Yang kali ini kan perkaranya wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dikasih tahiyat, dikasih salam, ya, dikasih salam, fahayyu bi ahsana minha, sebaiknya jawab dengan salam yang lebih baik, ya, salam yang lebih baik, aw rudduha, atau paling tidak ya sama dengan ucapan salam yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan. Nah, kenapa seperti itu? Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah hitung semua tuh. Ya, Allah hitung semua. Ya, kalian mau membuat yang terbaik, lebih baik atau mau sama, itu Allah hitung semua. Enggak ada yang sia-sia itu. Jadi kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum, itu sudah cukup ya sebenarnya kalau kita mengucapkan itu. Lalu balasannya paling minimal waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam ya.
Apalagi kum salam, kum salam lagi. Dipotong-potong kadang-kadang. Waalaikumsalam salam. Tapi kalau mau yang jawab waalaikumsalam warahmatullah lebih bagus lagi. Tapi kalau jawab lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lebih baik. Itu paling sempurna. Itu paling sempurna. Tapi kalau yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada pilihan kecuali waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa waalaikumsalam, kurang ya, karena jawabannya paling tidak sama. Nah, Allah menghitung innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Jadi Maha menghitung ini al-hasib diambil dari kata-kata hisab, yaitu menghitung. Allah menghisab atau menghitung setiap perkara yang besar maupun kecil. Ya, Allah akan menghitung segala perkara baik yang besar maupun yang kecil. Jadi Bapak sekalian, tidak ada nanti apapun yang kita lakukan nggak ada hitungannya, ya, semuanya ada hitungannya. Dan masya Allah, Allah menyebut dirinya itu melakukan penghitungan apa? Innallaha sari'ul hisab. Sari'ul hisab, ngitungnya tuh cepet banget, ya, sari', ngitungnya cepet banget, ya. Jadi proses untuk menghitung apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin hitung dari kita, dan nggak ada yang luput. Pekerjaan kita tuh nggak ada yang luput, semuanya akan terhitung, semua akan terhitung. Nah, oleh karena itu di dalam Rasulullah menyatakan jangan menganggap kecil pekerjaan-pekerjaan yang baik itu, ya. Jangan menganggap kecil pekerjaan-pekerjaan, jangan menganggap remeh lah. Pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu kecil itu. Meskipun hanya ketemu dengan temanmu itu dengan wajah yang manis, wajah yang baik, yang cerah, itu saja sudah pahala Allah itu. Ya, jadi jangan anggap remeh perbuatan-perbuatan baik itu, kata Rasulullah SAW, karena semuanya tidak ada yang luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu al-hasib, ya, itu al-hasib. Kemudian al-muhsi, ya, al-muhsi. Kita lihat surah Yasin ayat 12. Surah Yasin ayat 12. Ya. Allah berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Ya, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Jadi bukan sekedar yang mereka lakukan. Jadi kerjaan kita yang dihitung oleh Allah itu apa? Yang ditulis Allah. Yang pertama maqaddamu. Maqaddamu itu yang mereka lakukan. Yang kedua apa? Wa asarahum, dan bekas-bekas. Maksudnya gini. Ada amal yang selesai ditulis dengan matinya kita. Ya, meninggal kita udah habis, selesai. Tapi ada amal yang
ada asarnya, ya, ada bekasnya, ada tapaknya yang masih dipakai orang setelah kita meninggal. Ya. Itu yang disebut dengan jariyah itu. Ya, dia ngalir terus, dia terpakai terus, masih ada bekasnya meskipun kita sudah meninggal. Ya. Nah, itu tetap ditulis, disebut dengan wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ya, itu bekasnya. Nah, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu, ya, kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk, yaitu Lauhul Mahfuz. Al-Muhsi, yang maha menentukan segala sesuatu yang ada, global maupun rinci. Tidak ada benda sekecil molekul pun atau keadaan yang bagaimanapun kecuali di bawah pengetahuan dan jangkauan ilmunya yang maha sempurna. Al-Ihsa juga bermakna penguasaan terhadap penghitungan segala sesuatu, termasuk kemungkinan ganda. Jadi Ihsa itu kalau sekarang hitung detail lah, itu namanya Ihsa. Ya. Makanya dalam bahasa Arab sekarang Ihsa itu sering dipakai untuk statistik, penghitungan pembukuan yang rapi, itu namanya Ihsa namanya. Jadi tidak hanya dicatat, tapi catatannya rapi. Ya. Ketika dibuka seret, data itu langsung. Ya. Itu namanya Ihsa. Jadi segala sesuatu itu tercatat, baik yang maqaddamu maupun yang asarohu, itu sudah catatan yang sangat dikumpulkan di dalam Lauhul Mahfuz dan catatan kita itu rapi semua. Itu namanya Ihsa namanya. Catatan yang al-muhsi. Wa kullu syai'in ahsaynahu. Kami kumpulkan dengan catatan yang sangat rapi, besar maupun kecil, semuanya tercatat dengan rapi. Nah, itu al-Ihsa, ya, itu al-Ihsa. Kemudian al-Wajid, ya, al-Wajid yang maha mengadakan, bila akar katanya adalah al-Wujdan, yang bermakna mengetahui, maka sifat Allah ini mengacu kepada sifat ilmu. Seperti telah disinggung, sifat ini tidak disebut dalam Al-Quran, tetapi merupakan kesepakatan ulama salaf dan khalaf. Jadi tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi kesepakatan, ya, para ulama, karena berdasarkan dari berbagai macam berbagai macam ayat yang terkait dengan hal ini, maka nama Al-Wajid itu adalah nama yang paling berhak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Wajid, yang maha mengadakan segala sesuatu. Al-Wajid. Bila akar katanya dari al-wujdan, artinya adalah mengetahui, ya, mengadakan sesuatu karena berdasarkan pengetahuan dia bahwa yang akan diadakan itu adalah penting untuk diadakan. Jadi al-wajid ini, Allah tahu kenapa menciptakan ini, tujuannya jelas. Ini tujuannya untuk apa? Nah, jadi semua bertujuan yang dan terukur untuk apa yang penciptaannya, jumlahnya seperti apa diadakan, kenapa dijumlahnya seperti itu,
itu ya al-wajib, dia mengadakan sesuai dengan perencanaan yang dia rencanakan. Ya, memang luar biasa agama ini ya. Sampai ukuran angka-angka itu dihitung. Umpamanya tidak akan terjadi hari kiamat sampai jumlah laki dan perempuan 1:50, katakan begitu, sampai segitunya ya. Angka perhitungan bagaimana komposisi penduduk nanti di akhir zaman itu sampai bisa ditetapkan kayak begitu ya. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya, jumlah laki dan perempuan itu 1:50 ya. Apa enggak ya, sampai ke angka nyebutnya ya, sampai ke angka. Nah, kalau sudah ada perencanaan kayak begitu, ya Allah akan mengadakannya ya. Allah akan mengadakannya sesuai dengan perencanaannya. Nah, al-wajib maha mengadakan segala sesuatu ya, maha mengadakan segala sesuatu. Kemudian as-sami' ya, as-sami', surah Al-Maidah ayat 76. Meskipun banyak ya, kita hanya contoh-contoh saja, ini bukan satu-satunya. Di as-sami' ini disebutkan dalam Al-Quran, tapi Al-Maidah 76 ya, kita lihat di Al-Maidah 76 ya, wallahu huwas sami'ul alim ya, di ujungnya. Tapi qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain dari Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak pula memberikan manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. As-sami' maha mendengar, dapat membeberkan segala yang ada di jagat raya ini dengan sifat mendengarnya. Mengenal dan membeberkan sesuatu dengan pendengaran adalah salah satu bentuk ilmu. Jadi lewat bukti pendengaran ya, Allah maha mendengar apapun yang diadukan oleh hambanya. Itu jangan malas minta sama Allah ya, jangan malas minta sama Allah ya. Coba di surah Al-Mujadilah itu kan, di awal ayat 1 itu, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum ya. Allah telah mendengar perkataan seorang perempuan. Si Khawlah itu siapa? Kalau nggak diabadikan oleh Allah, nggak pernah terkenal nama Khawlah itu. Tapi ada seorang perempuan datang mengadukan tentang apa yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya, sampaikan pengaduan. Khawlah ini menjadi pahlawan perempuan. Bagaimana zihar pada masa itu, pada masa Arab Jahiliyah itu menjadi senjata laki-laki untuk menyiksa perempuan. Pokoknya kalau nggak suka sama istrinya, udah dikatakan kamu seperti ya, punggung ibuku. Udah nggak diceraikan, tetapi udah nggak dipedulikan begitu, digantung aja begitu. Nah, Khawlah nggak terima keadaan itu. Aku udah melahirkan banyak anak, fisik udah kayak begini, tiba-tiba seenaknya aja mau dibuang, kayak begitu kan? Nggak mungkin Islam membiarkan kayak begitu. Datang ke Rasul, ternyata Rasul nggak bisa jawab pertama, yang turun ayat, Allah dengar pengaduan.
Jadi jangan kita malu atau malas minta suara kita itu didengar sama Allah Subhanahu wa taala dari As-Sami', ya, As-Sami'. Jadi kita belajar Asmaul Husna kayak begini, menjadi kita tahu, oh karena Allah Maha mendengar, kita harus ya, banyak memperdengarkan ayat. Jadi kalau ngaji itu sebaiknya jangan di dalam hati, mendengarkan, ya, dengarkan suaranya. Ya, itu masya Allah, ya, tidak hanya kita yang mendengar, tapi yang jadi saksi nanti itu apa? Pohon, ya, binatang, apa-apa itu jadi saksi semua itu. Jadi saksi semua. Jadi As-Sami'. Kemudian yang selalu berteman dengan As-Sami' adalah Al-Basir, ya, Al-Basir itu selalu bergandengan antara Sami' dan Basir, ya, maha melihat, ya, maha melihat. Itu tentang Al-Basir, ya, maha melihat. Nanti lihat saja langsung surah Al-Mu'min ayat, ya, Al-Mu'min ayat 20. Dapat membeberkan dan merincikan segala yang ada di jagat raya ini dengan penglihatannya, mengenali, membeberkan serta merinci sesuatu dengan penglihatan. Itu adalah ilmu, ya, Al-Basir. Kemudian Ar-Raqib yang maha mengawasi, ya, itu nanti lihat saja di Al-Ahzab ayat 52. Maha mengawasi artinya mengawasi segala sesuatu, lagi mengetahui rincinya. Tidak ada benda apapun sekecil apapun yang di bumi maupun di langit tidak terjangkau oleh pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Muhaimin, ya, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maha pelindung dan maha pengawas juga. Bila akar katanya adalah Al-Haimanah, maka dekat sekali maknanya dengan Ar-Raqib, yaitu mengawasi dengan menyaksikan. Dan ini berarti mengacu kepada sifat ilmu. Makna ini pula yang dimaksud dalam firman Allah menyifatkan Al-Quran sebagai muhaimin, muhaiminun alaih. Al-Quran adalah saksi terhadap kitab-kitab samawi terdahulu. Jadi Al-Quran ini disebut oleh Allah sebagai muhaimin. Ya, muhaimin itu saksi. Kitab terdahulu itu dulu ada kayak begini disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitab-kitab suci terdahulu. Kemudian benar salahnya itu oleh Al-Quran yang bisa, oh masih terjaga, ini sudah terjadi penyelewengan, penyimpangan, itu diawasi oleh Al-Quran, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, sifat Muhaimin ini mengawasi dengan menyaksikan langsung, ya. Ya, kalau Ar-Raqib itu maha mengawasi. Kemudian banyaknya nanti di surah Al-Hasyr, ya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Sabbihu lahu ma fis samawati wal huwal azizul hakim. Masya Allah, di situ terkumpul di surah Al-Hasyr itu. Kemudian lanjut Al-Wasi'. Al-Wasi' yang maha luas, surah Al-Baqarah ayat 115. Maha luas yaitu maha luas ilmunya, maha tahu yang pengetahuannya mencakup segala sesuatu global maupun rinci. Kemudian yang terakhir Al-Mu'min, yaitu maha pemberi keamanan, maha pemberi keamanan. Jadi iman itu artinya aman, ya, iman itu artinya aman. Orang yang beriman aman insya Allah. Nah gitu ya, orang yang beriman itu aman. Yang mengadakan keamanan siapa? Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah Allah. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Nah itu Al-Mu'min. Jadi yang beriman aman di dunia, aman di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala
siapapun yang mengadakan rasa iman itu, yang beriman itu akan merasakan keamanannya, kenyamanannya. Allahu alam. Ini 13 nama yang terkait dengan al-ilmu, ya, tentang sifat al-ilmu. Ini banyak ya, dan kita tadi dari awal mengatakan bahwa sifat ilmu ini menjadi sifat yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kita semakin aman, semakin tenang, semakin berbangga untuk melaksanakan perintah Allah itu, karena apapun pasti aman, apapun pasti terjamin kepastiannya, karena yang menurunkannya adalah yang maha mengetahui, ya, dengan berbagai sifat pengetahuannya tadi itu 13 sifat itu. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Baik, kalau lawan ilmu itu kan jahil, di tengah-tengahnya itu syubhat, ya. Kalau manusia itu, jadi tidak mengetahui sama sekali itu jahil, tapi yang ragu-ragu itu syubhat, samar-samar, ya, samar-samar. Nah, tingkatan ilmu pengetahuan pun, ilmu itu yang 100% sudah diketahui itu sebenarnya ilmu. Tapi di bawah itu ada namanya zon, ya, ada zon. Zon itu kira-kira. Nah, kira-kira itu diantara 51 sampai 99% itu zon sebenarnya. Jadi manusia itu secara umum yang bisa diputuskan itu adalah ghalabatul zon, persangkaan yang agak dominan. Ya, persis tahu itu nggak banyak lah persentasenya. Jadi manusia itu lebih banyak bisa memutuskan segala sesuatu itu adalah ghalabatul zon. Kayak diagnosa umpamanya, itu kan membaca gejala, ya, baca gejala, oh kayaknya begini, ya. Tapi untuk memastikan bahwa itu betul, kadang-kadang iya, kadang-kadang salah. Ini ghalabatul zon namanya. Ya, persangkaan yang bisa lebih tinggi dibandingkan syak. Kalau syak itu 50% ke bawah. Nah gitu. Jadi ragu, ada zon, tapi zon itu ada dua. Ada rojih itu yang kuat, ke atas dia, mendekati kepada ilmu. Ada yang turun ke syak. Ya, syak itu keraguannya lebih banyak dibandingkan kepastiannya. Ya, kepastiannya. Nah, yang jadi memang kita untuk bisa melihat lebih dekat ke ilmu atau lebih dekat ke syak gitu ya, itu kita bisa kadang-kadang ngitungnya paling begitu aja ya, lebih yakin sih kayaknya gitu ya, lebih yakin kayak yang ini ya. Karena kenapa? Kayaknya masih variabelnya yang untuk menentukan keyakinan lebih kuat dibandingkan yang lainnya umpamanya. Itu manusia seperti itu lah ilmu. Tidak ada kepastian. Ya, makanya ijtihad itu kan sehingga memungkinkan salah itu dikasih pahala kan begitu. Setelah setelah maksimal kita menggunakan
pengetahuan yang kita miliki, lalu kita putuskan segala sesuatu, ternyata keputusannya salah, itu pun dapat pahala dari Allah. Nah, gitu ya. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dilihat penjelasan kekuasaan Allah, baik mengetahui ini dapat menghitung dan menentukan segala sesuatu. Kalau kita hubungkan dengan amalan Allah sebagai hamba, misalkan ada mengamalkan yang wajib tidak ada masalah, karena itu sudah ditentukan secara hukum oleh Allah, oleh Al-Quran. Cuma masalah sunnah ini katanya kalau tidak ada benar, itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak benar. Itu kalau lihat hubungan antara kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan Allah, yang mana yang lebih utama kita gunakan? Apakah kita harus mengikuti petunjuk dan niat sunnah tadi itu harus kita laksanakan, atau kita tidak tahu, atau kita lupa? Sedangkan kalau kita lihat kekuasaan Allah, dia lebih bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ada syarat ya untuk bisa dihitung atau tidak, yaitu niat. Jadi itu kita harus tahu untuk ngelingkan agar sistem itu tetap berjalan. Allah Maha tahu, tapi kalau tidak ada niat gak dikasih pahalanya. Nah gitu ya. Maka innamal a'malu binniyat. Ya, itu separuh ilmu sudah itu. Separuh ilmu sudah. Niat itu separuh ilmu. Oleh karena itu jangan sampai kita beramal kita nggak punya niat yang spesifik, jelas kita mau apa. Ya, itulah membedakan antara pekerjaan itu dianggap biasa adat atau dia adalah ibadah. Ya, karena itu niat menjadi sangat penting untuk kita pasang dalam berbagai macam aktivitas, bahkan semua aktivitas kita, supaya dia nanti bernilai ibadah oleh Allah. Karena coba bayangkan antara orang tak makan dari subuh tadi, sebelum subuh sampai maghrib, tapi niatnya apa? Diet. Dengan niatnya puasa, niatnya puasa, tak makannya sama aja, tapi pahalanya beda. Yang satu hanya dapat langsingnya, yang satu dapat pahalanya, langsingnya dapat juga. Jadi apa namanya, sangat beda, ya, terlalu jauh bedanya. Nah, oleh karena itu niat jangan sampai diabaikan. Ada syaratnya untuk bisa diterima sebagai ibadah. Niat mahalluhu sampai kita bayangkan maka ini harus diselesaikan seperti apa gimana? Jadi sampai merencanakan ya, kalau makan itu kita bayangkan makan mau diselesaikan seperti apa. Misalnya kita ngomong yang sekian kali. Ya, dimulai enggak sampai segitu. Ya. Niat dengan menyebut bismillah, ya ghulam samillah, mengucapkan bismillah, makan ya untuk ya, ibadah, menguatkan ibadah kepada Allah, menguatkan ibadah supaya badan tubuh saya sehat, bisa ibadah. Agar niatnya kan seperti itu, ya. Kemudian nyapu rumah, niatnya untuk apa? Allah suka dengan yang bersih-bersih. Allah perintahkan kami untuk bersih supaya Allah ya, supaya senang. Nyuci baju, niatnya untuk apa? Supaya Allah suka dengan yang bersih-bersih. Jadi nggak sampai global, belumlah 3 kali, kemudian nggak sampai rinci, nggak sampai rinci. Untuk ibadah, karena Allah tidak suka kita menzalimi diri kita, nggak makan, kayak gitu, kira-kira seperti itu. Dihubungkan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum.
Baik ya, cukup jam 6. Nah, kita cukupkan kajian pada hari ini. Kalau belum cukup juga insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Karena sifat ilmu belum selesai ini, masih ada kajian khusus tentang bagaimana kita memanfaatkan sifat ini, sifat ilmu dan nama-nama Allah yang terkait dengan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.